Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, Pragnananda benar-benar on fire. Di hari kedua ini, dia menumbangkan pecatur nomor 1 Anis Giri. Yap, kita akan bahas dari gelaran Mayweather Champion Chess Tour FTX Crypto Cup di hari kedua. Buat teman-teman yang belum tahu, Pragnananda kemarin di hari pertama mengalahkan pecatur nomor 1 Prancis Alireza Firouzja. Nah, kita akan bahas dari partai penentu antara Pragnananda lawan Anis Giri, yaitu di partai keempat setelah dengan deadlock 3 kali remis, Pragnananda menumbangkan Anis Giri dengan buah hitam. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Sistem waktunya adalah 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya, dan mereka bertemu langsung di Miami tapi menggunakan komputer untuk bermain secara langsung. Artinya kayak e-sport gitu teman-teman. Anis Giri memulai dengan langkah D4. Kemarin Anis Giri di hari pertama ditumbangkan oleh juara dunia Magnus Carlsen guys. Kemudian Pragnananda merespon dengan langkah kuda ke petak F6, putih C4, hitam E6. Kemudian putih C3, Pragnananda memainkan gajah B4. Yap teman-teman, benar sekali Pragnananda memainkan pembukaan Nimzo Indian Defense. Pembukaan ini diambil dari nama sang kreator Ron Nimzowitsch dengan ciri khas gajah ke petak B4. Kemudian putih merespon dengan langkah E3. Ada beberapa pilihan untuk merespon Nimzo Indian bagi pemain putih. Yang paling banyak dimainkan adalah langkah E3, kemudian yang kedua menteri ke petak C2, dan langkah yang ketiga adalah kuda ke petak F3. Setelah E3, Pragnananda melanjutkan dengan rokade pendek sesuai dengan langkah teori dari Nimzo Indian. Putih gajah D3, hitam D5, putih A3, gajah pukul kuda C3 skak, pion B makan C3, hitam pion D makan C4. Kenapa Pragnananda cepat sekali melakukan pertukaran pion di petak C4? Yap, karena ini merupakan cara bagaimana Nimzo Indian untuk mengembangkan gajah di petak C8. Selanjutnya dia akan bermain dengan B6 dan gajah ke petak B7. Dengan pertukaran pion D4 ini, maka membuka jalur diagonal B7 sampai G2. Gajah pukul pion C4, hitam C5 terlebih dahulu, putih kuda F3, menteri ke petak C7, dan putih gajah tarik ke petak E2. Kemudian hitam B6, putih gajah B2, hitam pion C makan D4, pion C makan D4, dan gajah ke petak A6. Ya, Pragnananda tidak memilih gajah B7 tapi langsung menukarkan gajahnya. Mengapa? Nah, di sini Pragnananda ingin menukar gajahnya karena tidak ingin putih memiliki sepasang gajah dan ingin mengambil petak-petak terang ini dikuasai oleh pemain hitam, teman-teman. Ya, gajah ke petak A6, kemudian putih rokade pendek, hitam menteri B7, putih benteng S1, gajah pukul gajah, menteri memakan gajah, kemudian kuda B ke petak D7. Putih melanjutkan dengan langkah E4, menyerang dari petak center. Pragnananda benteng A ke petak C8, putih H3, hitam B5. Putih benteng A D1, prak H6, membuka loop. Kemudian putih kuda H2, hitam B4. Yap, hitam melakukan pertukaran pion karena ingin menggunakan aset pion promosi di petak A7. Pion A makan B4, menteri makan B4, benteng D3 di langkah ke-21. Anis Giri melakukan blunder yang pertama di partai ini, teman-teman. Sebagai Pragnananda, bisakah kalian tebak apa langkah terbaik yang dapat dimainkan oleh Pragnananda dalam posisi ini? Yap, congratulations kalau kalian menemukan langkah immortal, langkah benteng ke petak C2. Boom! Bentengnya dikasih gratis. Ya, bentengnya dikasih gratis, tapi kalau putih makan, maka hitam makan. Menteri makan benteng skak dan mendapatkan pion di petak E4. Nah, apa langkah yang dimainkan oleh Anis Giri? Karena dia tidak bisa menutup dengan benteng D2, dia ancam balas ancam dengan gajah A3. Nah, setelah Pragnananda memainkan benteng C2, dalam partainya Anis Giri sempat menepuk jidatnya. Jadi, dia sadar kalau itu langkah blunder. Dan setelah benteng C2, kemudian gajah A3, Pragnananda benteng makan menteri, gajah makan menteri, benteng makan benteng skak, gajah makan benteng, kuda makan pion E4. Yap, Pragnananda mendapatkan keuntungan dari langkah benteng C2, yaitu mendapat satu pion, teman-teman. Yap, unggul satu pion dalam permainan top Grandmaster itu sudah cukup untuk membawa ke kemenangan.
Tapi bagaimana cara Pragnananda pecatur yang usianya masih di bawah 18 tahun ini bisa menang melawan Anis Giri? Anis langsung coba menyederhanakan permainan dengan D5, prak, kuda, D7, C5, benteng A3, pion E makan D5, F3, kemudian kuda G5, benteng makan pion A7, benteng ke petak C8. Putih tarik benteng A1, hitam kuda G ke petak E6, putih benteng D1, dorong pion D4. Putih kuda G4, hitam benteng B8, putih gajah G3, ancam benteng ke petak B3. Putih kuda F3, Pragnananda kuda ke petak A4. Anis Giri raja F1, prak kuda C3, Giri kemudian benteng A1, prak raja ke petak H7. Giri melanjutkan dengan gajah ke petak D6, kemudian ini merupakan langkah salah yang kedua, karena dengan gajah D6, kemudian prak bisa kuda ke petak D5. Dengan ide masuk ke petak E3, dan menciptakan langkah benteng B2 menekan titik G2. Giri lanjutkan dengan raja G1, prak raja G6. Ya, ini penting untuk kalian ketahui bahwa ketika kalian sudah menuju babak permainan akhir, raja kalian harus ikut membantu serangan. Putih benteng E1, hitam H5. Putih gajah E5, hitam kuda E3. Putih kuda E4, putih H4. Putih kuda E4, hitam H4. Ya, memberikan tekanan pada pion G2. Kemudian Anis Giri kuda F2, kuda ke petak C4, Pragnananda gajah tarik H2, dorong pion D3. Pelan tapi pasti, pion promosi di jalur D ini makin menekan Anis Giri. Anis lanjutkan dengan kuda E4, Pragnananda D2, benteng D1, benteng ke petak D3, raja F1, dan F5. Kuda ke petak F2, Pragnananda benteng tarik ke petak D7, Anis Giri benteng A1, kuda ke petak E3 skak. Raja naik ke petak E2, Pragnananda tidak mengambil pion G2. Ya, karena kalau mengambil pion G2 itu merupakan sebuah kesalahan dan putih akan menghukum dengan langkah benteng ke petak G1. Ya, walaupun masih bisa diselamatkan dengan kuda ke petak D4 ya. Ya, tapi itu terlalu riskan untuk diambil. Dan kemudian Pragnananda memainkan langkah kuda ke petak D4 skak. Wah, kudanya dikasih gratis nih. Ya, karena kalau kudanya dimakan, akan ada kuda ke petak C2, skak benteng. Dan, Anis Giri raja makan pion D2, kemudian tercipta skak benteng dengan kuda B3 skak, raja E3, kuda A1, kuda D3. Anis Giri belum menyerah, tapi kali ini dia coba cari remis. Kuda C2, raja E2, kuda D4 skak, raja E3, kuda ke petak C2 kembali skak, raja E2, dan raja H5. Nah, gimana cara hitam untuk bisa menang dalam posisi seperti ini, teman-teman? Ya, harus sabar dan tidak buru-buru untuk menukar pion ya. Karena semakin sedikit pion yang dimiliki oleh hitam, itu akan mengarah kepada permainan remis. Jadi kita akan belajar bagaimana Pragnananda mengkonversi posisi keunggulan ini jadi sebuah kemenangan. Putih kuda F4 skak, raja H6, kuda D3, kuda D4 skak, raja E3, kuda ke petak E6. Putih F4, hitam tarik benteng A7, gajah G1, benteng A3, pining, raja mundur, kemudian benteng A2 skak, raja ke petak F3, raja ke petak H5, putih gajah E3, benteng ke petak A3, raja ke petak E2, benteng B3, kuda E5, benteng B4, kemudian kuda D3, benteng A4. Raja naik ke petak F3, kuda ke petak C7, gajah D2, kuda ke petak D5, raja E2, kemudian benteng A2, raja E1, kuda F6. Kemudian putih kuda F2, kuda ke petak F2, dan ini waktunya Pragnananda untuk menyederhanakan permainan dengan kuda ke petak E4. Ya, Pragnananda sangat sabar ya menunggu momen ini. Dan ya jelas ini mudah bagi hitam. Kuda makan kuda, pion F makan kuda, dan F5, kemudian benteng B2. Kemudian putih raja E2, benteng B5, gajah ke petak C3, benteng makan pion, gajah makan G7, benteng ke petak G5. Gajah D4, benteng G2 skak, raja E3, benteng G3 skak, raja E4, benteng H3. Masih ada kemungkinan remis gak nih teman-teman? Masih. Tapi gimana cara hitam untuk bisa menang? Ya, membatasi pergerakan raja dengan seperti ini. Gajah G1, kemudian benteng B2, langkah ke-81, Anis Giri menyerah di game terakhir melawan Pragnananda Ramesbabu. Wah, Pragnananda on fire banget ya.
2 game, 2 poin teman-teman. Mengalahkan pecatur yang bukan biasa aja ya, tapi mengalahkan pecatur nomor 1 Prancis dan nomor 1 Belanda loh teman-teman. Bahkan pelatihnya bilang bahwa baby dies out. Langsung bilang di Twitternya kalau ini harinya Pragnananda. Nah, gimana menurut komentar kalian? Gak salah ya kalau RL Chess menjagokan Pragnananda untuk jadi juara di turnamen FTX Crypto Cup ini. Kita ngobrol di kolom komentar. Berikan nilai untuk permainan ini. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Mayweather Champion Chess Tour FTX Crypto Cup di hari ketiga nanti malam. Hanya di YouTube RL Chess Catur Yes, Indonesia Jaya dan Merdeka untuk Indonesia.